Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkantoti Hermawan, mahasiswa Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Program Studi Rekayasa Perancangan Mekanik angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi dalam bahasa pemrograman Scratch dan juga Python. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari terkait beberapa materi yang cukup panjang. Yang pertama diawali dari materi pengenalan atau orientasi Scratch dan juga Python, lalu ada variabel, tipe data, lalu ada kondisi logika if dan else, lalu ada list dan array, dan yang terakhir ada looping atau pengulangan. Nah, sebelum teman-teman memasuki materi fungsi pada kali ini, agar teman-teman dapat mengikutinya lebih baik, saya harap teman-teman bisa mengikuti video-video yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, mari langsung saja kita masuk dalam materi fungsi. Apa sih fungsi itu sendiri? Dalam bahasa pemrograman Scratch dan juga Python, fungsi merupakan blok kode yang terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan sebuah tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Atau bahasa sederhananya, fungsi merupakan suatu perintah untuk mempersingkat baris kode pada saat kita melakukan pemrograman. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya error pada saat kita melakukan pemrograman. Kan pada saat melakukan pemrograman biasanya kita ada banyak baris. Nah, untuk meminimalisir kesalahan pada setiap barisnya tersebut, kita menggunakan fungsi yang didefinisikan dengan nilai def atau definition. Selanjutnya yaitu contoh kode fungsi. Seperti di definisi sebelumnya yang sudah saya jelaskan, fungsi merupakan blok kode yang terstruktur yang dapat dipanggil berulang. Ingat kata kuncinya berulang kali untuk menjalankan sebuah tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode tersebut. Sebagai contoh di sini kan didefinisikan dengan kata def atau definition. Nah, saya membuat fungsi perintah di mana ada dalam kurung di sini yaitu buka kurung dan tutup kurung, di mana di dalam buka kurung dan tutup kurung ini merupakan parameter. Namun pada saat ini masih saya kosongkan. Lalu di bawahnya saya ada perintah, ada lanjutannya yaitu saya menjalankan print kerjakan tugas pemrograman komputer kamu. Nah, selanjutnya saya buat lagi perintah, langsung saya tulis saja fungsinya di sini perintah dengan parameter 0. Maka outputnya itu atau hasil yang akan ada itu yaitu kata ini, yaitu kerjakan tugas pemrograman komputer kamu. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk contoh sederhana dari kode fungsi. Seperti yang sudah saya bahas tadi, di dalam fungsi juga ada parameter yang diletakkan di dalam kurung. Secara sederhana, parameter itu adalah suatu input untuk fungsi, yang dimana parameter merupakan sebuah variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input. Kalau sebelumnya teman-teman sudah mempelajari terkait input seperti itu, seperti di video-video saya sebelumnya, pasti sudah paham parameter ini mirip sekali dengan input. Nah, contohnya seperti ini. Ada definition atau ada fungsi perintah dan parameternya yaitu when atau kapan. Sama seperti yang sebelumnya, saya akan mencetak atau memprint kerjakan tugas pemrograman komputer kamu. Namun akan saya tambahi dengan parameter when atau input when atau argumen when. Itu sama saja, teman-teman. Nah, jika sebelumnya saya memasukkan fungsi perintah dengan parameter 0, saya memasukkan fungsi dengan
parameter when dan menggunakan tipe data string sekarang juga. Jadi ini kita inputkan nilai parameternya yaitu sekarang juga. Nanti setelah dicetak atau di print, outputnya akan menjadi seperti ini. Kerjakan tugas pemrograman komputer kamu sekarang juga. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan terkait parameter. Selanjutnya ada jenis-jenis parameter. Nah, kita harus mengenali parameter lebih dalam lagi agar dapat menjalankan nilai fungsi dengan baik. Nah, dalam jenis-jenis parameter dibagi menjadi 3 jenis, yaitu positional parameter atau parameter yang urutannya harus sama. Kemudian ada keyword parameter atau panggilannya itu berdasarkan yang keluar itu berdasarkan yang dipanggil ya. Dan juga ada default parameter yang ada nilai bawaannya. Seperti di gambar ini merupakan di contoh kode fungsi tadi yang pertama, ini merupakan contoh dari default parameter yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, di sini saya membuat nilai fungsi sapa. Di dalamnya ada parameter salam dan juga nama, di mana parameter salam itu bernilai string apa kabar dan parameter nama bernilai temanku. Nah, ini merupakan nilai bawaan dari fungsi kita. Kemudian saya memerintahkan untuk mencetak atau memprint. Lihat urutannya nama dan juga salam. Sedangkan di sini saya memasukkan nilainya salam terlebih dahulu baru nama. Nah, pertama kita mulai dari default parameter. Menggunakan parameter kosong, maka output yang akan terjadi adalah temanku apa kabar, karena yang di print terlebih dahulu adalah nama, jadi temanku dulu, dan juga baru nilai salam, yaitu nilai salam adalah string apa kabar. Selanjutnya ada positional parameter atau urut sesuai parameter. Jika dimisalkan saya masukkan nilainya adalah nilai nama teman saya adalah Awib, terus saya menyapa dia dengan sebutan piye kabarmu, maka output yang akan terjadi adalah piye kabarmu Wib. Kenapa seperti itu? Karena pada perintah ini kita harus urut sesuai parameter ini ya. Salamnya akan disebut terlebih dahulu, yaitu dimana nilai salam adalah piye kabarmu dan nama teman saya adalah Awib. Selanjutnya ada keyword parameter. Keyword parameter merupakan panggilan yang sesuai atau berdasarkan nama yang kita panggil, dimana di sini saya melakukan panggilan nilai nama dengan nilai Awib dan juga salamnya dengan apa kabarmu, dan juga yang di print adalah nama terlebih dahulu baru selanjutnya adalah salam. Maka output yang akan terjadi adalah Awib apa kabarmu. Kenapa begitu? Karena parameter nama akan dicetak terlebih dahulu di depan dari parameter salam. Nah, perlu diketahui nilai dari variabel salam ini ya akan bernilai apa kabar atau sesuai nilai bawaannya jika kita tidak memasukkan input. Begitu juga dengan nilai dari variabel nama yang akan tetap bernilai temanku sesuai nilai bawaan jika kita tidak menginput parameter nama. Sama seperti di contoh ini ya, parameter yang default, maka nilainya akan tetap nilai salam dan nilai nama akan tetap apa kabar dan juga temanku.
Selanjutnya ada macam-macam fungsi. Fungsi di sini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi rekursif dan fungsi lambda. Kita mulai dari fungsi rekursif terlebih dahulu. Fungsi rekursif merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contohnya adalah faktorial atau Fibonacci. Mungkin jika teman-teman paham dengan ilmu matematika, pasti tidak asing lagi dengan faktorial, dimana kita merumpamakan misal faktorial 5 merupakan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, sama seperti itu. Di sini ilustrasi dari fungsi rekursif adalah seperti ini ilustrasinya, yaitu 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1, yang dimana outputnya adalah 120. Selanjutnya ada fungsi lambda. Fungsi lambda merupakan fungsi singkat yang ditulis satu baris. Contohnya dengan melakukan pengkuadratan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan nilai fungsi kuadrat, terus masukkan lambda dan juga x titik 2 x bintang 2, lalu kita cetak kuadrat tersebut. Misal kita cetak 5, maka outputnya akan 25 karena 5 akan dipangkatkan 2. Nah, lambda merupakan fungsi singkat yang ditulis satu baris tanpa nama atau biasa kita sebut dengan anonim dengan menggunakan kata kunci lambda. Sedangkan x itu di sini merupakan parameter input dan x bintang 2 ini merupakan ekspresi yang akan kita hitung dan dikembalikan tanpa perlu menggunakan nilai return. Selanjutnya, apa sih return itu? Return atau return value atau nilai balik merupakan sebuah fungsi yang biasanya tidak dapat mengembalikan nilai. Dan jika sudah seperti itu, sebuah fungsi biasanya akan disebut dengan prosedur. Nah, cara agar kita mengembalikan nilainya adalah dengan menggunakan return. Return digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dari fungsi ke bagian program yang memanggilnya. Untuk contohnya seperti ini ya, ada definition tambah, yaitu di parameternya ada A dan juga B. Kita masukkan nilai baliknya atau return value-nya, yaitu return A plus B. Nilai A plus B itu diartikan sebagai penjumlahan dua angka yang diberikan sebagai argumen atau input. Nah, jika ditambahkan maka outputnya akan menjadi 8. Oke, tak terasa kita sudah di ujung penjelasan materi kita terkait fungsi pada pemrograman Python dan juga Scratch. Untuk selanjutnya akan kita lakukan bersama-sama terkait pemrograman nilai fungsi di Scratch dan juga di Python. Kita sekarang sudah ada di project kalkulator sederhana yang sudah saya buat. Nah, saya akan jelaskan projectnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita membuat fungsi perintah dulu, di mana di dalamnya berisi say atau yang dalam bahasa pemrograman Python itu biasa disebut print. Selamat datang di kalkulator, lalu time slip atau tunggu 2 detik. Selanjutnya ada katakan lagi print atau say, berikan 2 angka dan pilih operasi, lalu ada tunggu 2 detik. Nah, sini saya juga sudah membuat 4 fungsi dan 5 termasuk dengan perintah. Nah, di sini itu ada fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Dimana di setiap masing-masing fungsi ini punya programnya masing-masing. Dimana kalau di fungsi penjumlahan sesuai namanya yaitu penjumlahan, jadi hasilnya akan dijumlah. Kemudian di pengurangan juga akan dikurangi.
Selanjutnya di perkalian juga akan dikali, dan di pembagian juga akan dibagi. Selanjutnya kita masuk ke program yang akan dijalankan. Yang pertama yaitu ada, ini seperti biasa untuk memulai sebuah program itu memerlukan kontrol ini ya. When green flag click, lalu saya masukkan ini apa fungsinya, fungsi perintah tadi kan. Saya cuma masukkan satu blok ini saja kan, tapi yang muncul nanti bakal langsung 4 baris perintah ini. Nah, ketika ini sudah dijalankan dan sudah dijawab, maka akan misal di sini saya menjalankan. Nah, setelah membuat 5 nilai fungsi tadi, seperti biasa kita akan awali sebuah program dengan kontrol ini, yaitu when green flag click. Nah, kemudian langkah keduanya atau baris keduanya saya masukkan fungsi perintah, dimana di dalamnya yaitu terisi ini tadi, say wait, nanti akan otomatis langsung terjalankan semua programnya. Kemudian setelah sudah selesai, program akan menjelaskan, program akan menanyakan untuk kita memasukkan angka yang pertama. Misal saya memasukkan angka 30, kemudian angka tersebut akan di-set menjadi sebuah variabel angka pertama yang bernilai 30. Selanjutnya program akan menanyakan kembali, kita disuruh menginput angka kedua, di mana angka yang kita input tadi akan dikonversikan kembali, akan dimasukkan menjadi variabel angka 2. Nah, ini gunanya answer ini untuk menentukan variabel berdasarkan inputan jawaban dari kita. Nah, kan sudah diketahui tadi variabel angka 1 dan variabel angka 2. Nah, saya belum masukkan variabel angka 2. Saya sebagai contoh, saya akan menambahkan angka 20, dimana angka 1 tadi 30 dan angka 2 20. Kemudian program akan lanjut menanyakan kembali operasi apa sih yang akan kita pakai. Misal kita akan menggunakan penjumlahan, maka kita masukkan angka 1, pengurangan angka 2, perkalian angka 3, dan pembagian angka 4. Selanjutnya kita berdasarkan jawaban yang sudah kita input tadi akan dimasukkan ke dalam nilai variabel operasi berdasarkan jawaban kita tadi. Misal saya menjawab penjumlahan, maka saya akan menginput nilai 1, dan nilai 1 tersebut akan masuk menjadi variabel operasi yang nilainya adalah 1. Kemudian kita melakukan pengulangan atau looping dengan menggunakan if else. Di sini jika variabel operasinya sama dengan 1 atau saya menggunakan operasi penjumlahan, maka akan masuk nilai fungsi ini penjumlahan, di mana nomor 1 ditambah dengan nomor 2, angka 1 ditambah dengan angka 2. Nah, seperti itu. Dan misal saya tidak memilih nomor 1 misalnya ya, saya memilih menggunakan operasi pengurangan, yang mana berarti operasi nilainya tidak sama dengan 1, maka akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu di sini if lagi jika operasinya sama dengan 2 yaitu pengurangan, maka akan masuk fungsi dari pengurangan tersebut yang tadi kita sudah buat di sisi kanan. Nah, kemudian semisal saya akan menggunakan perkalian, maka nilai yang tadinya variabel yang tadinya 1 dan 2 akan terlewati. Nah, variabel operasi kan kalau perkalian kita pakainya 3, berarti ini
nilai variabel operasi tidak sama dengan 1, berarti lompat ke sini. Nah, nilai variabel operasi tidak sama dengan 2, berarti lompat lagi ke sini. Dimana variabel operasi kita sama dengan 3 karena kita menggunakan perkalian. Kemudian dijalankanlah program fungsi dari perkalian, dimana angka 1 dikalikan dengan angka yang kedua. Nah, semisal kita tidak menggunakan operasi perkalian atau tidak menginputkan nilai operasinya sama dengan 3, maka akan lanjut ke program berikutnya, yaitu jika operasi sama dengan 4. Kemudian kita lanjut lagi ke program selanjutnya. Di program ini diperintahkan jika tidak angka 2 sama dengan 0, maka akan dijalankan program pembagian. Nah, seperti ini. Nomor 1 tadi akan dibagi dengan nomor 2. Namun jika pembagian itu tidak bisa dijalankan, maka akan masuk ke program yang selanjutnya, yaitu program akan mengatakan tidak dapat dibagi, kemudian menunggu 2 detik dan juga stop all ini pengulangan dan lanjut ke hasil. Nah, kalau kita misalkan kita akan menggunakan angka 30, angka satunya sama dengan 20 dan angka 2 nya sama dengan 50, kemudian kita menggunakan penjumlahan, maka yang jalan akan jadi program ini. Di sini angka satunya sama dengan 30 dan di sini akan sama dengan 20, maka akan ditambahkan kedua angka tersebut dan akan langsung programnya jalan ke sini, turun ke bawah dan akan mengatakan hasilnya. Mari kita coba sama-sama program yang sudah kita buat. Kita jalankan ya teman-teman. Selamat datang di kalkulator, berikan 2 angka dan pilih operasi. Nah, masukkan angka yang pertama. Saya angka pertama 30. Angka kedua saya mau 20. Pilih operasi, saya bisa menggunakan operasi penjumlahan, saya masukkan angka 1. Nah, hasilnya sama dengan 50. Coba kalau kita gunakan perkalian. Angka 1 30, angka 2 20. Lalu kita perkalian menggunakan angka 3. Kita inputkan angka 3. Nah, sudah. Hasilnya akan seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan nilai fungsi atau materi fungsi pada Scratch. Teman-teman bisa memodifikasi atau mencoba-cobanya dengan logika teman-teman sendiri sampai teman-teman benar-benar paham dan mengerti untuk apa sih tujuan fungsinya. Nah, kita ulang kembali, tujuan utama fungsi adalah mempersingkat program agar meminimalisir kesalahan. Nah, sini kan jadi program yang seharusnya kalau misal saya tidak jadikan fungsi, maka programnya akan terlihat seperti ini. Tuh, kan banyak, dan akan semakin banyak program juga akan semakin lebih rawan terhadap kesalahan. Oleh dari itu dibuatlah fungsi ini untuk meminimalisir kesalahan, dan jikalau ada salah-salah kan juga memperiksaannya lebih mudah. Oke, kurang lebihnya sekian untuk pemrograman fungsi di Scratch. Selanjutnya akan kita lanjutkan pemrograman di Python. Baik teman-teman, selanjutnya jika tadi kita sudah membuat project kalkulator sederhana di Scratch, di sini kita buat versi yang Python. Di sini kita buat dulu fungsinya dengan definition instruksi sama seperti yang di Scratch ya.
kita masukkan selamat datang di kalkulator, dan juga kita print ini sama seperti di Scratch persis, hanya saja bedanya di sini tidak menggunakan blok-blok perintah yang berwarna-warni seperti di Scratch, namun menggunakan kita tulis ulang atau kita buat pemrogramannya sendiri. Ini untuk fungsi-fungsi dari setiap bilangan operasinya ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Nah, di sini adalah dimana kita mengatur program agar menjalankan program yang dipilih. Misal pengguna memilih angka 2 atau pengurangan, berarti yang akan dijalankan adalah program yang kedua. Nah, mari kita coba bersama-sama. Masukkan angka pertama, misal saya akan masukkan angka 8. Lalu kemudian akan saya masukkan angka keduanya, yaitu angka 2. Dan saya akan pilih operasi penjumlahan, yaitu saya input angka 1. Nah, hasil penjumlahannya 10. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk program kalkulator sederhana di Scratch dan juga di Python. Teman-teman bisa mengatur dan bisa memodifikasinya sendiri sesuai keinginan teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita ada sebuah project lagi, yaitu menghitung sebuah nilai sekolah. Di sini kita akan menghitung, kita akan mengumpulkan 10 nilai. Kemudian 10 nilai tersebut, dari 10 nilai tersebut akan dibuat nilai rata-ratanya, nilai terendah dan juga nilai tertinggi. Dimana di sini kita memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi yang pertama itu pengumpulan nilai atau get grade from user. Kemudian di sini list yang kedua yaitu menghitung nilai terkecil, menghitung nilai terbesar, dan menghitung rata-rata. Nah, di sini kita punya beberapa variabel. Yang pertama itu ini variabel menanyakan nilai, kemudian variabel rata-rata, ada variabel nilai, variabel indeks, variabel maksimum, variabel minimum, dan variabel saya dan juga jumlahkan. Namun di sini dari banyaknya variabel ini kita hanya menggunakan 3, yaitu nilai minimum, maksimum, dan juga rata-rata, dimana kita akan menghitungnya berdasarkan 10 nilai yang kita gunakan, dan kemudian akan 10 nilai yang kita input, dan kemudian akan kita hitung rata-ratanya. Nah, kita mulai dari ini dulu, yaitu fungsi untuk mencari nilai dari pengguna. Di sini akan mengset variabel tanyakan nilai menjadi true, lalu ada perulangan repeat until sampai ini salah. Nah, kemudian di sini program akan menanyakan nilai, lalu akan memasukkannya kepada variabel nilai berdasarkan jawaban yang kita isi. Jika nilai sama dengan min 1, kemudian maka akan set nilainya sebagai salah. Jadi jika kita sudah memasukkan 10 nilai, teman-teman bisa masukkan min 1 untuk mengakhiri program. Kemudian jika nilai lebih dari min 1 dan kurang dari 11, maka nilai akan dimasukkan ke dalam variabel, akan dimasukkan dalam fungsi nilai. Maksud saya akan dimasukkan kepada list nilai, teman-teman. Maaf. Nah, namun jika angkanya kurang dari min 1 atau lebih dari 11,
maka akan mengatakan masukkan nilai di antara 0 hingga 10. Nah, gunanya min 1 itu jika kita sudah menginput 10 nilai, maka akan kita masukkan min 1 untuk mengakhiri nilai yang sudah kita masukkan. Kemudian di sini ada fungsi list minimum, sama seperti mirip-mirip seperti yang kalkulator yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Di sini kita set terlebih dahulu untuk variabel minimum menjadi itemnya 1 dari nilai. Lalu ada perulangan repeat panjangnya nilai jika item indeks dari nilai kurang dari minimum. Kurang lebihnya begitu. Sama juga yang maksimum dan average. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, fungsi-fungsi ini kan gunanya seperti yang sudah di awal saya jelaskan untuk mempersingkat pemrograman dan mempermudah pemrograman dan meminimalisir kesalahan. Bayangkan teman-teman jika menulis seluruh ini semua menjadi satu di sini, pasti programnya akan sangat panjang. Nah, kemudian di sini seperti biasa untuk memulai program, di awal program kita masukkan blok control when green flag click, maka nilai yang sebelumnya di sini sudah dijalankan akan dihapus. Kemudian memasukkan fungsi get grades atau masukkan nilai dari ini ya. Nanti semua pemrograman ini akan dipindahkan ke sini. Lalu ada perulangan if jika panjang list nilai sama dengan 0, maka program akan mengatakan you have not given any grade, atau kamu tidak memasukkan nilai, kemudian memberhentikan seluruh program. Selanjutnya program akan mengatakan kamu memberikan nilai dan menunggu 2 detik. Lalu fungsi-fungsi yang 3 ini yang sudah kita buat tadi untuk menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata akan menjalankan programnya masing-masing, dan kemudian akan menjabarkan hasil dari nilai yang sudah kita input tadi. Ya, coba sama-sama kita mulai. Kita masukkan 10 nilai ya teman-teman. Di sini random saja, misal saya angka pertama 7, ada 3, ada 4, ada 6, 8, 9, ada 7 lagi, ada 6 lagi, ada 7 lagi. Nah, di sini kita sudah memasukkan beberapa nilai, 9 nilai. Lalu kita masukkan satu lagi. Kita masukkan satu nilai lagi. Nah, di sini nilainya sudah ada 10. Panjang dari listnya sudah 10. Maka untuk mengakhiri ini kita masukkan min 1. Nah, dari nilai 10 tadi, 10 nilai yang kita input tadi, nilai minimum kita adalah 3, nilai maksimum kita adalah 9, dan nilai rata-rata kita adalah 6,2. Baik, saya ulang lagi. Jadi you given ini untuk mengatakan kamu memberikan berapa nilai ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk project nilai sekolah atau school grades di Scratch. Selanjutnya akan kita buat versi Python-nya. Oke, selanjutnya masih dengan project menghitung nilai, yaitu menghitung nilai terendah, nilai tertinggi, dan juga nilai rata-rata kita dengan menginputkan 10 nilai melalui pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini kita membuat fungsi yang pertama dahulu,
yaitu fungsi getGrade from user, sama seperti di Scratch tadi yang ini ya, getGrade from user. Kita buat ini. Lalu kita buat list grades ya. Di bawahnya kita masukkan ask for grade sama dengan true. Nah, kita buat berulangan ask for grade ini yang tadi kita masukkan ini. Jika grade-nya sama dengan integer buka kurung input, maka dia akan menanyakan nilai yang harus kita input selanjutnya. Namun jika nilainya itu adalah sama dengan -1, maka askgrade akan menjadi false atau perulangannya akan berhenti. Dan yang terakhir, jika nilai lebih dari 0 dan kurang dari 10, maka nilainya akan ditambahkan ke dalam list nilai. Kemudian akan di print. Kemudian jika memasukkannya lebih kurang dari 0 atau lebih dari 10, maka program akan menyatakan tolong masukkan nilai di antara 0 hingga 10. Nah, sama seperti tadi yang di Scratch, kita gunakan -1 untuk mengakhiri program. Nah, jangan lupa di akhir kita return nilainya. Kemudian sama seperti yang di Scratch tadi, kita buat 3 list lanjutan, yaitu list yang pertama yaitu menghitung list minimum, nilai maksimum, nilai minimum, dan juga nilai average atau nilai rata-rata. Nah, ini juga ya, kita buat yang pertama fungsi minimum. Di sini kita masukkan minimum sama dengan number list 0. Untuk number dalam number list, jika nomornya kurang dari minimum, maka minimum sama dengan number. Kurang lebihnya seperti itu. Dan nilai maksimum dan nilai rata-rata mirip-mirip seperti itu, namun hanya beda di ini ya, saat menghitung rata-rata menggunakan sum dan juga plus sama dengan untuk menghitung rata-rata. Dan juga selanjutnya ini untuk menginput nilai sama dengan masukkan nilai from user. Ini yang tadi kita sudah buat ya, yang kita sudah masukkan nilainya akan kita masukkan sini. Dan if len sama dengan grade sama dengan 0, maka program akan menyatakan kamu tidak memasukkan nilai. Kemudian jika semuanya sudah dilakukan, program akan mengeprint nilai yang tadi sudah kita input. Yang pertama, mengeprint terlebih dahulu, kamu memberikan string length itu panjang dari listnya nilai, kan kita memberikan 10 nilai, you're given 10 grades. Kemudian nilai minimumnya akan ditampilkan, nilai maksimumnya akan ditampilkan, dan nilai rata-ratanya akan ditampilkan. Mari kita coba sama-sama programnya. Nah, kita masukkan nilai yang pertama dulu. Misal nilai pertama kita masukkan 7, nilai kedua 6, lalu 7, lalu 7, lalu 4, lalu 3, lalu 6, lalu 7. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang 2 angka lagi, misal 9 nilainya, dan juga 8. Nah, kan sudah memasukkan 10 nilai. Untuk mengakhirinya jangan lupa kita gunakan angka -1. Nah, you're given 10 grade.
Nilai paling rendah kita adalah 3, nilai maksimal kita 9, dan nilai rata-rata kita adalah 6,4. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman untuk materi fungsi pada pemrograman Scratch dan juga Python. Mohon maaf jika selama penyampaian materi terdapat kata-kata yang kurang tidak mengenakan atau terdapat misinformasi, karena di sini saya sama-sama belajar dan sama-sama sharing. Jika teman-teman merasa saya ada kesalahan, bisa langsung berkomentar di kolom komentar video. Mungkin sekian saja video pemrograman komputer dengan materi fungsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.